Selamat datang di dunia Trinity Seven. Ketemu lagi sama Arata yang doyan ngepegang boba-boba. Balik lagi ke cerita di mana Arata yang kecewa karena nggak bisa dapetin nomor WA. Yang ngebuat si Sundere cemburu dan pergi begitu saja ninggalin Arata. Mereka bertiga nyelidikin sekolah itu. Sampai di mana ketemu sama hantu. Si Sundere pengen ngelihatan keren. Langsung ganti baju sambil komakamit baca mantra. Jadilah baju tembus pandang kesukaannya Arata. Jadi silau kan? Sensor lagi ya Meku. Si Loli langsung gantiin posisinya si Sundere buat ngelawan hantu-hantu itu. Si kembarannya Loli muncul dan ngajak si Loli buat adu mekanik. Loli langsung masang lingkaran sihir di atas kepalanya sampai ngebuat jendelanya tuh pada pecah. Taunya si Loli malah kena jebakan milik si Dukun Loli. Dukun Loli jadi tambah pede buat ngalahin Arata. Arata minjamin bajunya buat dipakai si Sundere. Jadilah Sundere versi Loli yang kawaii. Arata mau ngelanjutin meriksa tempat itu. Si Sundere pengen ikut sambil masang raut terkutuk. Karena nggak tega, Arata langsung ngajak si Sundere. Mereka memutuskan untuk mencari tempat tertinggi untuk menghancurkan penghalang itu. Karena tempatnya tinggi dan anginnya kencang, Arata mutusin buat ngegendong si Sundere. Kepingin ya? Mendengar masa lalu Sundere yang begitu kelam ngebuat Arata semakin kagum sama si Sundere. Sampai di atas, Dukun Loli udah nyambut mereka berdua sama tuyul-tuyulnya. Si Loli nyusun rencana ngomong sama Arata lewat telepati. Nah, Arata nawarin diri buat tetap tinggal, pura-pura ngorbanin diri. Biar kelihatan keren, tapi Dukun Loli harus balikin si Sundere ke dunia nyata. Damai yo. Awalnya sih Dukun Loli setuju, taunya janji palsu. Arata diikat, si Loli kekuatannya diserap, dan si Sundere ya diberi servis bertahap. Arata ngamuk, munculin beberapa tulang kaori, tuyulnya pun pada hilang. Arata berhasil bangkitin kekuatan terpendam. Akulah kesatria baja hitam. Dengan mudahnya, Arata berhasil ngebuat Dukun Loli takluk. Bahkan si Loli dan juga si Sundere. Si Sundere nggak sengaja nampar Arata. Waktu Arata mau ngelakuin ritual, ya itu deh, tabok online. Arata berhasil sadar kembali dengan sedikit bantuannya si Loli. Sekarang mereka harus berpikir agar bisa keluar dari tempat itu. Loli bilang Dukun Loli harus dikorosite biar penghalangnya hancur. Tentu berat sih, tapi Arata lebih milih buat ngehancurin matahari buatannya. Mereka gabungin kekuatan. Ada Loli yang pakai lingkaran sihir, Sundere yang masih sibuk dengan bobanya, dan Arata yang udah di buff pakai shotgunnya ditambah ultimate-nya si Angela. Ketiga serangan itu berhasil ngebuat matahari itu hancur dan ngeluarin mereka dari penghalang itu. Lilith dan Akio juga udah nunggu mereka. Karena kecapean, Arata langsung jatuh dalam pelukannya Lilith. Lilith melihat Arata yang sekarang memiliki 2 buku sihir. Si Sundere juga digendong sama Akio. Mereka juga mencari tempat peristirahatan. Kekuatan Arata begitu berbahaya, apalagi kalau udah jadi mode naik hall. Akio bilang Arata harus keburu dikorosite biar nggak jadi beban nantinya. Lah Lilith sama si Sundere tentu nggak terima. Terlebih mereka udah cinta sama Arata sama. Arata yang baru sadar ketemu dengan sosok Hijiri. Yang taunya Hijiri pengen ngebunuh Arata. Sakitnya dikhianati. Untungnya Lilith datang tepat waktu. Hijiri nunjukin full powernya yang udah nguasain 3 arsip sekaligus. Lilith pasrah sambil ngecoba ngelindungin Arata. Tanpa basa-basi, Hijiri langsung gunain ultimate-nya ke arah Arata, yang untungnya berhasil ditanggis oleh Arin, yang tiba-tiba datang gunain tombak Poseidon, disusul dengan si Sundere dan Akio. Meski bisa ngalahin mereka semua, tapi Hijiri lebih milih buat ninggalin mereka. Karena tujuannya ya memang cuma ngehancurin sekolahnya Arata. Mereka dihadapin masalah baru, yaitu mencari cara buat pulang. Karena di sekolah tinggal si Yui dan Ninja yang gak mungkin bisa bertahan ngelawan Hijiri. Di sekolah, Ninja berusaha ngelawan salah satu dukun bernama Logu yang berusaha ngancurin sekolah. Tapi tetap aja Ninja bukan tandingannya. Meski udah pakai berbagai jurus, ditambah bantuannya kepala sekolah yang pastinya ngebantu banget. Sementara itu, Yui pakai sihirnya buat nyelamatin temen sekelas sambil nonton Ninja yang udah mirip kayak layar tancap. Popcornnya bang. Ninja mundur dulu buat nyusun rencana ngalahin si Lugu sama. Sampai mereka bertemu lagi, nah langsung kena jebakan tuh si Ninja. Salah, maksudnya si Lugu berhasil kena jebakannya si Ninja. Tapi bukan masalah karena Lugu nunjukin full powernya. Muncullah 2 senjata dan sepasang sayap dari Kami sama. Si Ninja berhasil dilumpuhkan dengan sekejap. Sedangkan si Yui harus tetap mertahanin sihirnya buat ngelindungin temen sekelasnya. Selina lah yang turun tangan buat ngehadapin Lugu.
meski berakhir sama dengan si ninja. Tapi sebenarnya Selina hanya bertukar tempat dengan Liese. Kekuatan dukun Liese berhasil ngebuat Lugu kehilangan satu senjatanya. Ninja juga tiba-tiba datang dan berhasil ngehancurin senjata sisanya. Waktu udah ke pojok, Hijiri datang pakai mode Dewi Kawisama. Arata juga muncul. Kasian sih ngelihat Arata diinjek-injek, tapi lebih kasihan Lugu yang temewewnya nggak sengaja dipegang Arata. Mereka bertujuh udah berkumpul buat ngalahin Hijiri. Yang itu minggir dulu woi. Hijiri langsung gunain ultimate-nya, namun berhasil ditangkis oleh si Tsundere. Senjata terakhir Lugu juga ikut hancur akibat serangan combo Akio Yui. Sedangkan Arin berhasil ngehancurin perisai milik Hijiri dengan bantuan si ninja dan Liese. Arata dan Lilith juga udah siap gunain kombonya ke Hijiri. Waktu ditembak sebenarnya Hijiri bisa nahannya sih, tapi kayak pasrah gitu waktu kebayang wajahnya Lilith. Hijiri berhasil dikalahkan oleh mereka. Alasan Hijiri ingin ngebunuh Arata ya simple aja. Karena Hijiri ngelihat Arata yang jadi Raja Sihir dan ngehancurin dunia bersama Trinity Seven di masa depan. Arata udah duga kalau Hijiri tuh emang masih peduli dengannya gitu. Sambil bicara kalau dia nggak akan kalah dengan Raja Sihir. Hijiri ngehilang dan berubah wujud menjadi bentuk kristal. Yang kemudian diambil oleh kepala sekolah Liber buat dijadiin senjata anti Raja Sihir. Lanjut, Lilin ngajak Arata buat jalan-jalan di kota. Niatnya sih pengen ngehibur buat lupain masalah tentang Hijiri. Taunya malah ketemu si Tsundere yang lagi nge-cosplay jadi mermaid. Ada juga Akio yang jadi koki di restoran itu. Niatnya mereka jalan berdua sih, meski sebenarnya jalan berenam. Mereka duduk berdua sambil bicarain masa depan dunia perdukunan. Karena suasananya ngedukung, Arata mau ngasih hadiah lah sama si Lilith. Yang taunya hadiahnya berupa kalung. Kasian sih sama Lilith karena nggak sesuai ekspektasi. Yang sabar ya mbak. Bersamaan juga Yui muncul yang ngebuat lainnya juga pada ketahuan. Arata ngerasa bahagia dan makin percaya kalau dia bisa nyiptain kedamaian dunia nantinya. Oke, karena gue nggak tahu mau bilang apa lagi, jadi videonya selesai sampai sini ya.